kami dari kelompok 11. Saya Hanif Saibar Rashid sebagai petugas. Saya Syafa Elsyah sebagai observer. Saya Ahmad Muhammad Ilyas ini sebagai calon pendonor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Jimmy, selamat datang di unit transfusi darah. Sebelumnya saya Hanif Saibar Rashid di sini sebagai teknisi KAE hari ini. Sebelumnya saya izin bertanya, ini pertama kali Mas Jimmy ikut donor skarela ya? Waalaikumsalam Pak. Iya nih, ikut teman mapala. Tapi jujur ya, takut banget saya kalau melihat jarum suntik. Udah pucat duluan, jantungan malahan. Mas Jimmy udah hebat kok, udah berani datang ke sini. Itu kalau takut jarum itu hal yang wajar sih, normal 100% kalau itu donor pertama. Dulu waktu saya SMA di usia-usia Mas Jimmy ini, saya juga merasa deg-degan sih. Udah wajar kalau gitu. Kalau masa donor pertama itu rasanya deg-degan. Tapi kalau udah melaksanakan donor itu udah lega sih, udah kayak nyaman kok ternyata donor itu seperti itu. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja Mas Jimmy, biar Mas Jimmy itu semakin tenang, rileks. Mau tanya, Mas Jimmy itu sering running setiap hari kah? Atau HB kemarin itu berapa? Kemarin itu HB 13, terus running aku tiap minggu Pak. Tapi kenapa ya kok masih anxiety lihat jarum kalau jarumnya gede? Jadi untuk HB-nya itu udah normal sih Pak, udah mantap. Tapi kalau ditanya tentang ukuran jarum, kalau untuk ukuran jarum sendiri itu ukurannya 16 GOG super halus, itu lebih kecil dari suntik imunisasi wajib sekolah. Dan untuk prosesnya itu kita ambil sebanyak 450 mili saja, dan itu prosesnya lamanya kurang lebih 5 sampai 10 menitan. Jadi manfaatnya itu gede banget loh Mas Jimmy. Darahmu itu bisa menyelamatkan korban kecelakaan, penderita thalassemia, atau pasien kanker. Bayangin aja ya, Mas Jimmy itu udah sebagai hero selamatkan 3 nyawa sekaligus. Wah, keren banget Pak. Tapi gimana kalau nanti saya pingsan? Atau tangan saya biru gitu? Pertanyaan bagus ini Mas Jimmy. Jadi kita nanti selama proses kita pantau full tekanan darah, nadi, habis stabil. Jadi untuk reaksi vasovagal itu jarang kok, paling ya cuma pusing. Makanya pasca donor observasi 15 menit itu wajib, seperti minum jus jeruk atau biskuit kayak zat besi seperti itu. Jadi setelah ini kita melakukan teknik pernapasan dulu aja Pak. Nanti biar Mas Jimmy itu pernapasannya makin rileks. Yaitu tahap pertama, ambil napas selama 4 detik. Setelah itu ditahan selama 4 detik, dan setelah ditahan kita perlahan-lahan untuk menghembuskan itu selama 4 detik juga. Dan kita disambil ngobrol-ngobrol tentang mapala biar pikirannya itu rileks seperti itu. Udah Pak, napasnya sekarang udah enak, udah gak tegang lagi. Mapala pendakian donor ini kayak tantangan baru. Interval donor berapa sih biar aman? Jadi fit banget itu badanmu. Untuk interval donor itu aman. Pria itu selama 3 bulan sekali, dan untuk wanita itu 4 bulan sekali. Gaya hidup sehat runningmu itu juga top support sebagai donor rutin. Jadi setelah ini Mas Jimmy isi kuesioner dulu ya. Saya jamin kok nanti untuk rahasianya saya jamin 100% aman. Setelah silahkan diisi. Ini silahkan diisi ya. Udah Pak, ini Pak. Terima kasih Mas Jimmy.
Jadi untuk syarat dasar donor yaitu usia kita sekitar 17 sampai 50 tahun dan untuk berat badan kurang lebih sekitar 45 ke atas. Nah, jadi tidak ada perilaku resiko selama 6 bulan terakhir. Seperti itu. Semuanya oke kan untuk informasi concern. Jadi nanti tinggal tanda tangan saja. Sip Pak, edukasinya enak didengar. Gak takut lagi nih kalau mau donor darah. Mantap Mas Jimmy. Jadi setelah ini Mas Jimmy silakan menuju ke meja pemeriksaan fisik ya. Terima kasih Mas Jimmy atas keniatannya untuk jalani donor darah sukarela ini. Anda ini pahlawan darah sesungguhnya. Konflik ini membuktikan bahwa hambatan terbesar seseorang menjadi pendonor bukanlah soal fisik, melainkan masalah psikologis. Dengan petugas yang komunikatif, pendonor yang mau terbuka, dan kita bisa memastikan stok darah aman untuk mereka yang kritis. Ingat, 1 kali donor menyelamatkan 3 nyawa. Ketakutan seringkali hanyalah kurangnya informasi. Melalui konflik ini, kita belajar bahwa jarum yang kecil tidak akan sebanding dengan besarnya harapan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Petugas bukan hanya untuk mengambil darah, tapi sedang membangun jembatan keberanian bagi sang pendonor. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.